masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam konteks politik kita sekarang, karena politiknya sangat pragmatis gitu. Jadi seorang Rismon hidup dalam konteks politik dan hukum yang sangat tidak punya akar yang kuat, dan bisa dipahami. Saya termasuk yang berprinsip bahwa tidak usah melakukan hal-hal yang konyol kalau kita tidak melihat satu prospek struktural, perubahan struktural yang mungkin bisa terjadi. Kita terlalu berharap pada orang seperti si A dan si B, akhirnya membuat orang kecewa. Tapi kalau orang yang berjuang basisnya pada nilai, dan nilai itu punya daya pikat, daya bangkit, energi luar biasa. Kasus seperti Rismon begini, anggap aja pertandingan bola. Kalau ada yang kena kartu merah keluar, ya diganti sama yang lain. Situasi sosialnya tidak tersedia yang cukup berintegritas untuk mengontrol Rismon. Jadi lingkup sosialnya tidak punya integritas untuk mengawasi dia, untuk mengontrol dia. Jadi dia merasa berjuang sendirian, lama-lama kecewa, bosan. Mungkin menurut dia anggap biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Kali ini kita bersama seorang aktivis senior yang pernah menjadi anggota DPR dari partai, entah partai apa, tapi kalau tidak salah Partai Amanat Nasional, Bang Sayuti Asatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Bang, kebetulan kita bertemu dan Abang sangat concern terhadap idealisme. Karena itu beberapa kali saya lihat Abang bicara di depan para mahasiswa, mengingatkan idealisme dan lain sebagainya dalam perjuangan. Dan kita tahu bahwa ada peristiwa pembalikan luar biasa logika yang mungkin tidak bisa kita terima. Seorang yang bernama Rismon Sianipar, yang awalnya dianggap sebagai pahlawan untuk berani mengatakan yang benar adalah benar, bersama Roy Suryo dan Tifauzia Tia Sumatra Dr. Tifa. Tapi kemudian sekarang berbalik arah dan bahkan membantah apa yang dikatakannya sendiri. Padahal yang dikatakannya tidak hanya sekedar statement, tapi sebuah karya ilmiah. Dia menulis 400 halaman di Jokowi's White Paper dari 700 halaman yang ada. Kemudian dia juga menulis Gibran Endgame. Belum lagi sejumlah pernyataan, statement yang beredar di publik, di lini media apapun. Dan Rismon kemudian menjadi pembicaraan buah bibir di mana-mana. Tapi tiba-tiba hari Rabu yang lalu, atau kalau sekarang hari Minggu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari yang lalu, dia berubah secara drastis, meminta restoratif justice, yang merupakan mekanisme minta maaf kepada Jokowi dalam kasus ijazah palsu ini, datang ke Solo, minta maaf sambil sungkem gitu. Kemudian diperintahkan datang ke Istana Wapres, pulang dikasih parcel dan ngangkat sendiri. Apa yang Abang lihat dari semua fenomena itu? Silakan, Bang. Dieksploitasi sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya. Dieksplorasi boleh, dieksplorasi sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya. Karena Abang tahapnya baru eksplorasi. Explore, silakan. Terima kasih, senang ketemu Adin dan adik saya, Refli Harun. Yang saya banggakan, sebenarnya sedikit aja, mungkin dia juga nggak ingin saya sampaikan. Tapi saya mau sampaikan pengalaman dengan Bung Refli ini dulu calon terbaik untuk anggota Bawaslu pada waktu itu. Saya memang pimpin sidang untuk fit and proper test dari saudara Refli Harun. Tapi to my surprise dia kalah. Nah itu satu peristiwa yang tragis juga sebenarnya. Orang yang punya integritas, yang saya kenal, yang baik, tapi menjadi korban dalam pemilihan politik. Nah, saudara Rismon ini juga tidak terlepas dari ruang lingkup politik seperti itu. Jadi walaupun saya melihat dari aktivis ya,
Tapi dia harus dilihat juga peristiwanya dalam konteks politik. Nah, dari awal teman-teman itu sudah menghadapi masalah ijazah itu dalam dua dimensi. Pertama masalah hukum, kedua dia masalah politik. Kalau masalah hukum karena menyangkut presiden, jadi dalam tradisi kita presiden nggak bisa dihukum, apalagi dia punya jaringan kekuasaan di mana-mana, hakim pada takut sama dia, aparat-aparat semua pada takut. Dengan jaringan seperti itu memang tidak bisa diselesaikan secara hukum, mesti ke politik. Tapi kalau politik kita juga turut mendukung dimensi hukum yang seperti begitu. Jadi saya melihat ini masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam konteks politik kita sekarang, karena politiknya sangat pragmatis gitu. Jadi seorang Rismon hidup dalam konteks politik dan hukum yang sangat tidak punya akar yang kuat, jadi bisa dipahami. Saya termasuk yang berprinsip bahwa tidak usah melakukan hal-hal yang konyol kalau kita tidak melihat satu prospek struktural, perubahan struktural yang mungkin bisa terjadi. Dan Rismon besar dalam situasi itu. Kalau kita lihat politik Indonesia, saya amati, yang membuat Rismon juga jadi bisa seperti begitu, karena penekanan kita pada orang, pada tokoh, bukan pada nilai. Kalau misalnya kita lihat bangsa-bangsa yang bangkit untuk melawan imperialisme dan oligarki, bangsa-bangsa itu titik beratnya pada nilai-nilai. Itu yang membuat para founding fathers kita meletakkan nilai-nilai itu pada Pancasila. Cuman Pancasila kita tidak pedulikan, kita peduli pada tokoh-tokoh. Maka hasilnya adalah kita terlalu berharap pada orang seperti si A dan si B, akhirnya membuat orang kecewa. Tapi kalau orang yang berjuang basisnya pada nilai, dan nilai itu punya daya pikat, daya bangkit, energi yang luar biasa. Kasus seperti Rismon begini, anggap aja pertandingan bola, kalau ada yang kena kartu merah keluar, ya diganti sama yang lain. Kalau kartu kuning ya, keluar dari lapangan diganti saja, pertandingan tetap jalan. Jadi saya kira perasaan publik seperti itu yang terjadi. Sekarang orang mulai kembali lagi tidak pada tokoh-tokoh, karena tokoh-tokoh ini pada umumnya bicara elektoral untuk cari panggung saja supaya dapat pendukung. Gitu. Jadi tidak otentik untuk kepentingan rakyat. Saya kira ini peristiwa Risma menjadi semacam isyarat, bukan peringatan buat kita, warning buat kita. Jangan terlalu bergantung pada orang-orang, dan bergantung pada nilai-nilai yang sangat mengikat kita dengan sistem landasan kita, filsafat Pancasila, konstitusi, dan sebagainya. Itu yang mesti kita kedepankan. Dan itu yang ditekankan para founding fathers. Makanya dulu Bung Harun Refli, itu konstitusi kita itu kan dibanggakan betul oleh founding fathers. Kenapa kita tidak ini? Ketika terjadi perubahan dengan amandemen, itu membuat jadi situasinya melahirkan banyak respon seperti begini. Karena orang berebut untuk cari dukungan elektoral, bukan komitmen pada nilai-nilai sebenarnya. Ya, terlepas dari soal value yang harus diutamakan, tetapi apa yang abang lihat dari fenomena Rismon ini? Karena kalau situasi sosialnya tidak tersedia yang cukup berintegritas untuk mengontrol Rismon. Jadi lingkup sosialnya tidak punya integritas untuk mengawasi dia, untuk mengontrol dia. Jadi dia merasa berjuang sendirian, lama-lama kecewa, bosan. Mungkin menurut dia anggap biasa saja. Pengkhianatan seperti itu biasa. Karena integritas lingkungan itu tidak cukup kuat untuk mengawal dia. Orang-orang masa bodoh sama perjuangan orang-orang hebat seperti Anda. Kan banyak orang menganggap biasa-biasa saja, anggap sebagai hiburan. Kan untuk Anda sendiri kan perjuangannya luar biasa. Komitmen untuk berdarah-darah bisa dibilang di lapangan perjuangan. Tapi kurang penghargaan. Jadi lingkungan sosial kita tidak memiliki kosmologi politik yang bagus gitu. Lingkungan politik yang bagus. Tapi bukankah memang
berjuang seperti ini memang selalu di jalan yang sepi. Enggak. Kalau misalnya kita lihat misalnya seperti di Iran, Ya. perjuangan mereka tuh dilingkupi oleh satu lingkup sosial yang memberikan apa namanya aura kebangkitan, kesenangan, kedukungan, saling mendukung, gembira. Kalau di sini tidak, sama sekali ruang lingkup untuk bersemainya perjuangan itu kurang sehat, kurang subur. Ya, tapi terlepas dari lingkungan sosial ya, dari awal Itu jelas pribadinya memang ya, masalah. tokoh semacam Rismon ini kan kalau kita lihat kita memang juga tidak tahu latar belakangnya ini apa. Apakah betul dia seorang aktivis dari awal yang Kalau kita kenal? tradisi kita, Pak Refli Harun yang saya hormati, kalau tradisi kita itu menghormati nilai, Ya. tidak banyak orang punya waktu untuk mencari tahu latar belakang. Tidak banyak waktu. Karena itu dalam tradisi perjuangan ideologi dikatakan bahwa jangan membuang-buang waktu untuk bermain di wilayah gelap itu. Iya. Itu kan wilayah gelap. Jadi itu hanya buang-buang waktu. Orang lebih konsentrasi pada kimilaunya cahaya daripada gelapnya sampah-sampah di tepi pantai gitu. Nggak penting itu. Jadi kalau diusut-usut begitu terus bikin orang jadi tambah tidak tertarik berjuang. Oke, yang paling penting adalah apa yang dia perjuangkan dan apa yang dia katakan gitu ya. Ketimbang kita mengutak-ngatik latar belakang dan lain sebagainya. Buang. Tetapi gara-gara itu juga kita tertipu bisa. Bagi yang berharap, Iya, iya, iya. kalau yang tidak berharap itu nggak penting. Oke. Oke, Bang. Oke. Apa yang bisa dipetik pelajaran Rismon ini dan Saya sekaligus kira closing statement? inilah pelajaran Bung Rismon ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati ya, kita waspada untuk tidak terlalu fanatik dengan orang, dengan ini dan sebagainya. Dan kembali selalu hadapkan wajah kita dalam bahasa Islam itu hadapkan wajahmu selalu kepada Allah. Jadi itu yang merupakan hiburan gitu. Sehingga orang tidak terlalu pentingkan kalau misalnya dia berbuat menyumbang kepada kebaikan, alhamdulillah bagus. Kalau misalnya untuk kebaikan ya buat dia lah, amalnya dia. Lana amaluna wala apa lakum amalukum walana amalana gitu. Jadi biarin aja, ini satu peringatan supaya buat kita konsentrasi lah, hadapkan wajah kita kepada kebenaran, kepada Allah. Kegilaan seperti begitu akan cepat dilupakan buat orang yang konsentrasi pada jalan yang bercahaya gitu. Oke, luar biasa ya. Ya, Jadi makasih ya. lupakanlah Rismon. Nggak penting itu, nggak penting. People change tapi value remains. Iya. Oke. Makasih. Terima kasih, Bang. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.